Pernah nggak sih dengar kata pasar saham terus langsung berasa rumit dan bikin pusing? Tenang, gimana kalau kita lihat ini sebagai sebuah petualangan baru yang seru? Nah, kali ini kita akan bongkar semua misteri pasar saham dan kita ubah jadi sesuatu yang bisa Anda pahami, bahkan kuasai. Yuk kita anggap aja ini kayak main game, tapi untuk keuangan Anda. Berinvestasi di pasar saham itu bisa jadi cara buat naikin level finansial Anda ke tahap selanjutnya. Dan misinya bisa dimulai hari ini juga. Oke, siap? Mari kita selami lebih dalam. Ini dia nih, log misi kita. Anggap aja ini peta petualangannya. Kita bakal lewatin 5 level ini satu persatu untuk benar-benar paham dasar-dasar investasi saham. Yuk kita mulai. Baik, level pertama dalam misi kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus kenalan dulu sama musuh utamanya. Jadi, apa sih sebenarnya saham itu? Kuncinya ada di kata pemilik sejati. Jadi gini, saat Anda beli saham, Anda itu bukan cuma sekedar taruhan loh. Anda itu beneran beli sepotong kecil dari bisnisnya. Keren kan? Artinya, Anda jadi salah satu pemiliknya dan berhak dapat bagian kalau perusahaannya untung. Nah, ini konsep yang krusial banget. Sebagai pemegang saham, posisi Anda itu pemilik sisa. Maksudnya gimana? Gini, kalau perusahaannya untung gede banget, wah, imbalan buat Anda juga bisa gede banget. Tapi, kalau amit-amit perusahaannya bangkrut, Anda itu yang dibayar paling akhir setelah semua utang ke pihak lain lunas. Jadi risikonya tinggi, tapi potensi keuntungannya juga luar biasa. Setiap misi pasti ada hadiahnya yang menggiurkan, tapi juga ada bahayanya kan? Nah, di level ini kita akan lihat dua sisi dari koin yang sama, imbalan yang bisa kita dapat dan risiko yang harus selalu kita waspadai. Coba deh kita lihat potensi hadiahnya di sini. Kalau kita lihat data historis, rata-rata imbal hasil saham itu bisa sampai 10% setahun. Jauh banget kan kalau dibandingin sama obligasi yang sekitar 6%, apalagi deposito yang ya mungkin cuma 2-3%. Nah, perbedaan inilah yang bikin saham itu menarik banget buat banyak orang. Jadi kenapa kita berani ambil risiko ini? Well, ada beberapa alasan kuat. Pertama, saham itu bisa jadi tameng buat nilai uang kita dari gerusan inflasi. Terus, saham itu gampang banget buat dicairin kalau kita tiba-tiba butuh dana. Infonya juga ada di mana-mana. Dan yang paling asik, Anda bisa mulai investasi dengan modal yang nggak perlu gede-gede banget. Tentu saja, kita juga harus realistis. Eits, jangan senang dulu. Saham itu rentan banget sama berbagai risiko ya. Bisnisnya bisa gagal, pasar bisa tiba-tiba anjlok karena suatu kejadian. Jujur aja, susah banget buat nebak harganya di masa depan. Dan kalau Anda cari pendapatan rutin yang stabil, kadang dividen saham itu nggak sebesar bunga dari obligasi. Oke, kita udah tahu risikonya. Sekarang, gimana caranya kita bisa dapat harta karun atau keuntungan dari saham? Ada dua jalan utama nih yang bisa kita tempuh. Di satu sisi, ada yang namanya capital gain. Ini simpelnya untung dari jual beli. Anda beli di harga murah, terus jual pas harganya lebih tinggi. Nah, keuntungan ini cocok banget buat investor yang fokusnya ngejar pertumbuhan aset. Di sisi lain ada dividen. Ini kayak dapat gaji rutin dari perusahaan karena Anda salah satu pemiliknya. Ini lebih bisa diprediksi dan biasanya jadi pilihan investor yang cari pendapatan pasif dengan risiko lebih rendah. Nah, sekarang bagian paling seru. Anggap aja Anda lagi milih kelas karakter di dalam game. Strategi investasi Anda bakal tergantung sama tujuan Anda, seberapa berani Anda ambil risiko, dan gaya main Anda. Yuk, kita lihat ada kelas apa aja? Pertama ada kelas sang penjaga. Tujuan utama mereka cuma satu, keamanan. Mereka ini tipe yang mainnya aman banget, milih saham-saham dari perusahaan raksasa yang stabil dan reputasinya bagus untuk melindungi modal. Pokoknya safety first. Selanjutnya, sang penjelajah. Nah, ini kebalikannya. Fokus mereka adalah pertumbuhan modal. Mereka ini para pemburu capital gain. Mereka cari saham-saham yang potensi naiknya tinggi, biasanya dari perusahaan teknologi baru gitu. Risikonya lebih tinggi, tapi kalau berhasil, untungnya bisa berlipat-lipat. Terakhir ada kelas sang penyihir. Misi mereka adalah menciptakan aliran pendapatan yang konstan. Jadi mereka milih saham dari perusahaan yang terkenal rajin bagi-bagi dividen. Seolah-olah mereka lagi menciptakan sumber daya secara terus-menerus tanpa harus jual sahamnya. Oke, kita udah punya strategi dan karakter. Sekarang, kita perlu paham peta dunia atau medan perangnya. Mari kita pecahkan kode gimana sih cara kerja pasar saham itu. Pusat dari semua aktivitas ini namanya bursa saham. Anggap aja ini kayak pasar super besar yang resmi dan teratur, tempat para investor ketemu untuk jual beli saham. Kalau zaman dulu mungkin harus ketemu fisik, sekarang sih semuanya udah serba elektronik.
Dan bursa saham ini nggak cuma satu jenis aja loh, seringkali ada tingkatan-tingkatannya. Ada pasar utama buat perusahaan-perusahaan raksasa yang udah mapan. Terus ada juga papan pengembangan yang khusus buat perusahaan yang lebih kecil tapi punya potensi pertumbuhan yang besar di masa depan. Anda pasti sering dengar istilah ini, bull market. Gampangnya, ini kondisi pasar lagi nyeruduk ke atas, lagi semangat-semangatnya. Cirinya, harga-harga saham pada naik dan semua orang lagi optimis. Nah, kebalikannya adalah bear market. Ini pas pasar lagi lesu, lagi mencakar ke bawah. Harganya pada turun, suasananya jadi pesimis. Penting banget buat kita untuk tahu pasar lagi di kondisi mana, apakah lagi bull atau bear. Oke, kita sudah menyelesaikan semua level dalam misi kita. Anda sekarang tahu apa itu saham, apa untung ruginya, gimana cara dapat keuntungan, dan di mana semua ini terjadi. Jadi, pertanyaan akhirnya untuk Anda. Dengan semua pengetahuan ini, Anda mau jadi investor yang seperti apa? Sang penjaga yang mencari keamanan, sang penjelajah yang memburu pertumbuhan, atau sang penyihir yang menginginkan pendapatan rutin? Pilihan ada di tangan Anda.